Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini KSH Pon. Di kesempatan ini saya kedatangan sebuah kiriman HP dari Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Ini milik Mas Febrianto Ramadan. Ini Poco X3 Pro dengan kondisi mati total ya. Katanya sudah diservis ya. Coba kita nanti bongkar ya keadaan mesinnya. Ya, ini ada notes ada sebuah catatan dari pemiliknya. Servis Poco X3 Pro matot, sebelum mati saya cas, setelah saya cabut dari cas muncul logo lalu mati ya, dan semoga HP-nya bisa nyala. Oke, siap ya, semoga saja bisa nyala, kita usahakan. Untuk pertama saya akan mengecek di USB charger, berapa besar naiknya arus dari cas atau charger. Ternyata 0,04 ampere. Tegangan arusnya 0,04 ampere, dan di sini saya akan mengecek di sebuah komputer apakah terdeteksi. Ternyata terdeteksi Qualcomm HS USB KeyD Loader 9008. Untuk kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan ya. Bisa saja IC UVS atau IC eMMC yang rusak, bisa saja IC RAM-nya yang rusak, bisa saja CPU jalurnya bad connect ya antara si IC tersebut dengan board mesin, hubungannya tidak ada salah satu pinnya yang tidak nyambung ke board mesin. Oke, saya akan membongkarnya dan kita cek mesinnya apakah sudah acak-acak atau belum. Oh, ternyata masih utuh, masih seger, masih fresh ini ya. Untuk seperti ini kemungkinan besar mempermudah dalam proses pengerjaan dan mempermudah juga dalam analisa, dan semoga saja membuahkan kemungkinan yang lebih besar untuk HP ini bisa terselamatkan. Oke, saya akan melepas ini aluminium, bukan aluminium, tembaga ini ya. Saya lepas semuanya sajalah biar tidak ribet. Oke, nanti aluminium tembaga ini saya pasang kembali ya, dan lepas juga ini pendingin thermal pasta, saya lepas semuanya. Nanti kalau sudah jadi saya akan pasang kembali, saya beri thermal pasta lagi untuk mendinginkan IC nya. Oke, langkah awal saya akan membersihkan lem-lem yang berada di sebelah IC dengan blower Sugon 8620DX dengan setelan panas 340 panasnya dan anginnya 40. Dan di sini saya mencoba posisikan arah pisau di area sini ya, karena lebih mudah. Karena ini sangkarnya saya tidak lepas, jadi metodenya cungkil ya. Usahakan untuk melepas sebuah IC RAM atau CPU, timah
jangan sampai meleleh ya. Saat memblower timah jangan sampai meleleh, karena timah dari bawaan pabrik ini tergolong keras ya, tidak mudah leleh. Kok nanti proses melepasnya sampai leleh, berarti dalam proses pemblowerannya itu terlalu panas dan berpotensi merusak IC ya, berpotensi merusak IC karena terlalu overheat, over panas. Oke, di sini saya menggunakan setelan blower Sugon dengan panas 350 dan anginnya 40, maksud saya 40. Ya, ini sudah terlepas ya. Nah, di sini tidak ada timah yang meleleh di sini. Jadi usahakan IC sudah terlepas tapi timahnya tidak ada yang meleleh. Oke, langsung saya membersihkan timah-timah sisa bawaan pabrik di CPU. Saya akan mencoba merebal IC RAM terlebih dahulu, dan apakah problem mati ini bisa terselesaikan atau tidak ya. Saya bersihkan dengan solder kombinasi solder wick. Bersihkan sampai pin-pin kaki yang berada di CPU ini, kaki RAM, sampai bersih ya. Saya akan membersihkan IC RAM-nya ini dari sisa-sisa lem, dan saya beri timah sedikit untuk membersihkan setiap pin-pin yang berada di IC RAM menggunakan solder ya ini, agar nanti proses merebal IC RAM bisa terkoneksi dengan timah pasta dengan sempurna tanpa terhalang kotoran. Jadi nempelnya sempurna. Ini menggunakan pucuk solder ya. Bersihkan, lalu kita rebal cetak ulang menggunakan plat khusus untuk IC RAM ini. Oh ya, saya lupa belum menyapa sobat-sobat KSH semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang banyak tentunya dan berkah ya. Amin. Di sini proses merebal IC RAM sudah selesai, tinggal kita pasang. Jika nanti setelah dipasang ternyata belum juga hidup, berarti itu kerusakan berada di hubungan antara CPU dan board mesin. Pin-pinnya itu ada yang terputus, mengakibatkan HP ini mati dan menyebabkan hanya terdeteksi USB 9008. Untuk pemasangannya saya menggunakan setelan yang sama ya, 350 panasnya dan angin 40, blower Sugon 8620DX. Untuk arah mata blower saya usahakan itu jangan mengarah ke IC UVS ya, karena nanti kalau IC UVS terkena arah dari mata blower berpotensi perlu minta rebal juga ya. Lebih fatalnya itu malah IC UVS bisa mati ya. Oke, setelah selesai, setelah didinginkan, coba kita cek, semoga sudah hidup.
Dan ternyata setelah merebal IC RAM belum menyelesaikan problem ini, masih mati total, gagal. Oke, langkah selanjutnya saya akan mencoba merebal IC CPU nya. Semoga saja problem ini terselesaikan. Oke, lepas dulu RAM yang sudah terpasang tadi, lalu saya bersihkan lagi lem-lem yang tersisa di sekitaran IC, lalu saya akan mencongkelnya. Karena ini sangkar penutup IC nya itu saya tidak melepas, jadi metode untuk melepas IC CPU menggunakan metode cungkil. Dan usahakan timah bawaan pabrik ini jangan sampai meleleh saat memblower. Usahakan IC bisa terlepas tanpa si timah itu meleleh dan IC sudah terlepas. Ya, ini sudah terlepas ya, tidak ada yang meleleh timahnya, timah bawaan pabrik, cuma setengah matang gitulah. Lalu kita jongket ya atau cungkil IC nya agar bisa terlepas ya. Setelah itu saya akan membersihkan semua timah-timah bawaan pabrik ini ya. Ini berada di board mesin ya, timah-timah bawaan pabrik semuanya berada di board mesin. Karena timah bawaan pabrik itu sangat keras ya. Kalau proses melepasnya itu sampai meleleh, wah bahaya itu ya, bisa berpotensi merusak IC. Ya, kombinasi menggunakan solder dan solder wick untuk membersihkan sisa-sisa timah dan lemnya. Ini memang HP ini sering banget mati ya, sering banget, karena menurut saya itu karena ada lemnya. Dulu Xiaomi awet-awet ya sebelum memakai lem. HP dulu seperti Note 3, Note 4, MediaTek, semuanya itu memakai RAM tumpuk ya. RAM-nya berada di atas CPU, tetapi HP-nya awet-awet. Kalau misal bootloop seringnya itu di IC eMMC ya, karena memang sudah waktunya itu rusak si IC eMMC nya. Tapi jarang itu terjadi problem di CPU atau RAM karena tidak ada lemnya. Setelah Xiaomi menggunakan lem, jadi sering trouble. Lemnya itu terlalu lembek juga sih. Kalau untuk Vivo itu mantap, itu lemnya tidak nanggung, kuat bener. Jadi lemnya itu benar-benar menjaga si IC ya, agar tidak seperti ini, tidak seperti Poco X3. Tidak ada yang pin kaki-kakinya itu lepas ya dari board mesin, karena lemnya terlalu kencang itu untuk Vivo. Ya, ini sudah selesai mencetak CPU nya, tinggal kita nanti pasang ya. Semoga saja bisa membuahkan hasil, HP-nya bisa nyala ya, untuk HP milik Mas Febrianto. Ya, ini tahap pemasangan ya. Setelannya itu sama ya, 350 dan anginnya 40, semua sama. Tinggal kita naik turunkan mata blowernya ya. Kalau takut kepanasan itu ya diangkat mata blowernya.
Ya kita paskan terlebih dahulu ya, nanti agar tidak tergeser IC-nya ya. Ini proses memasangnya itu arah mata blower saya tidak condong ke IC UVS ya, itu bisa dilihat di video. Condongnya itu ke area yang tidak ada IC-nya, condong kemerengannya. Jadi IC UVS bisa aman ya, walaupun tidak ditutupi tapi aman. Sebenarnya untuk memblower terus ditutupi itu menurutku ya memang ya lebih safety ya, tapi menurutku itu panasnya tetap merembet karena yang berdekatan ya tetap merembet kan. Kuncinya itu arah blower, jangan mengarah ke sebuah IC di samping-samping IC yang sedang dieksekusi. Intinya kan seperti itu ya, intinya seperti itu. Usahakan mata blower jangan terarah ke IC sebelah IC yang sedang dieksekusi, kan intinya seperti itu ya. Ini pemasangan CPU sudah terpasang, lalu saya akan memasang IC RAM-nya. Dengan menggoyang-goyangkan mata blower ya, jangan tertuju ke satu arah saja. Mata blowernya harus digoyang-goyang ya, agar panasnya bisa merata. Ya ini sudah selesai, tinggal didinginkan board mesinnya. Setelah dingin saya akan mencobanya, semoga saja sudah ada hasilnya, HP-nya bisa menyala ya. Dan di sini sudah ada perkembangan untuk arus cas, sudah naik dari 0,04 sudah menjadi 0,19 ampere. Sudah naik ya. Kemungkinan ini baterai terlalu kosong. Jadi HP-nya belum ada gambar logo baterai karena terlalu kosong ini baterainya. Untuk USB ampernya sudah 0,19 ampere ya. Kita tunggu, semoga saja bisa cepat ya. Dan di sini LED-nya sudah berkedip ya. LED sudah berkedip, cuma baterainya terlalu kosong ini. Kita tunggu, kalau tidak nyala-nyala saya akan suntik ya baterainya. Ini untuk baterai kosong itu 3,7 ya, dan ternyata dicek ini hanya 2,5 volt. Seharusnya ini 3,7 volt ini. Kalau baterai penuh 4,3 volt. Ini 3,7 seharusnya ya. Ya terlalu kosong ini baterainya, 2,5 volt. Ya ini permintaan dari yang punya ya, untuk minta divideokan, jadi saya buatkan videonya. Ini sudah saya buatkan videonya ya. Semoga Mas Febrianto bisa puas ya, karena bisa melihat di video cara perbaikannya. Ya ini tahap
penyuntikan tegangan ya, injek tegangan untuk mengisi baterai atau mendekstop baterainya. Ya, dirasa cukup ini. Coba kita nyalakan. Oke, mantap ya. Ini sudah menyala ya. Ya, ini ada teman saya yang juga lagi servis HP. Ada teman saya ini. Ya, mantap ini ya, sudah menyala. Oke, terima kasih untuk Mas Febrianto atas kepercayaannya menserviskan di KSH PON. Sekian, semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.